kan ini tuh bunga teratai. Kalau misalnya kita ingin tahu fakta perbedaan antara bunga lotus dan bunga teratai, kita harus buta. Iya banget ya. Banget danaunya. Tempat ini sangat berbahaya. Jika kalian terus masuk ke dalam hutan, pasti akan memakan korban. Halo, saya Taufik Ertalalu. Kita ngopi bareng di TVRI. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, saya ingat sekali ada film judulnya Otajin, Wanalati. Itu diputar di bioskop-bioskop populer di kota kita. Dan alhamdulillah saya bersyukur karena sekarang saya bisa ngobrol langsung dengan Pak Tobrani. Yes. Orang yang ada di balik dua karya fenomenal itu. Dan tadi saya sempat ngobrol, sejak tahun 1996 Pak, sampai dengan saat ini sudah ada total 32 karya film. Dan kita akan bagi banyak cerita, Bapak berkenan sambil minum kopi, orang mau cerita-cerita nih Pak. Baik, bisa. Terutama saya ingin mengajak teman-teman yang lagi nonton acara ini kemudian dorong ada inspirasi. Kemudian lahir the next Pak Tobrani dari Gorontalo. Yeah. Sekarang kesibukannya apa nih Pak? Saya biasa tetap menekuni jalur seni. Jalur seni. Jalur seni. Khususnya di... Ya, kalau misalnya lagi tidak ada kerjaan di film, Oke. itu masuk bisa melukis, mengukir, Luar biasa. dan lain sebagainya. Seperti itu. Pak Top ini tidak hanya sineas, tapi beliau adalah guru yang saya menduga Pak Top ini guru seni. Tapi ternyata bukan guru seni, Pak. Bukan. Bukan. Guru yang diperbantukan untuk mengajar seni. Mengajar seni, aslinya mengajar mata pelajaran apa waktu itu? Bahasa Inggris. English teacher, teman English Novi. Ya. Kemudian menekuni seni, diperbantukan untuk hal-hal berbau seni di sekolah. Iya. Dan melahirkan 32 karya sampai dengan saat ini. 96 itu Pak memang sudah resmi secara individu ya, mendeklarasikan ke diri sendiri, oh saya sineas, sekaligus guru begitu. Begini, jadi ceritanya sebenarnya itu kerinduan ya. Bermula dari kerinduan waktu SMP, waktu di Jawa. Oke. Itu sudah ada apa ya, semacam kegiatan ekstrakurikuler terkait dengan peran dan film. Nah, masuk ke SMA Gorontalo, itu seperti tertutup, tidak ada kesempatan untuk itu. Nah, tahun 80 kuliah, ya sampai terangkat jadi guru. Nah, mulai 96 itu mulai ada pemikiran anak-anak kita ini punya bakat. Kenapa enggak kita kembangkan? Makanya saya buatkan semacam sanggar di sekolah. Kita latih ekstrakurikuler, peran, film, dan lain sebagainya. Kemudian saya berusaha untuk mencari teman-teman yang punya kamera. Pada waktu itu kameranya kan masih kamera yang besar-besar itu ya. Yang dipanggul itu. Nah, baru pita rekamannya juga pita apa itu? Betamax atau apa itu yang pokoknya kualitas gambarnya aduh kasihan. Masih pokoknya ya mutunya enggak terlalu seperti yang sekarang lah. Dengan keterbatasan itu Bapak bisa mulai masuk ke dunia film begitu ya di tahun 96. Iya. Pak Top tadi cerita sekolah SMP-nya di Jawa, lahir di Magelang betul Pak ya? Di Magetan. Magetan. Jawa Timur. Di Jawa Timur. Iya. Bagaimana ceritanya? Apakah memang waktu itu pindah sekolah SMA sengaja mau ke Gorontalo? Bagaimana bisa? Apa sampai ada di sini? Begini, karena mengikuti orang tua. Oke. Orang tua eksodus. Pindah ke Gorontalo. Ya toh? Ya. Pindah ke Gorontalo menuju ke arah Paguyaman. Oke. Sudah. Orang tua bertani, kita ditinggalkan di kota, sekolah. Begitu. Itu awal mula kemudian kenapa Pak Top akhirnya bisa ada di sini. Iya. Nah, 96 itu saya mau coba gali ingatan kita sama-sama Pak. Karya apa pertama waktu itu?
yang lahir? Itu waktu itu coba-coba menggali, karena pertama kali saya diceritakan tentang Polahi. Polahi, katanya hidupnya di hutan gitu kan, orang satu komunitas suku yang hidupnya di hutan gitu. Saya tertarik. Saya mencoba ada cerita bahwa ada juga Polahi yang sudah memasyarakat, turun ke perkampungan. Betul. Nah, saya mencoba untuk merilis cerita seolah-olah ada anak Polahi yang ingin sekolah gitu. Ingin sekolah. Itu karya pertamanya. Soal Polahi. Tentu Pak Top tidak sendiri ketika menggarap karya itu. Siapa saja Pak yang waktu itu terlibat? Kemudian bagaimana ceritanya seorang Pak Top yang datang dari luar Gorontalo, tentu tidak mudah beradaptasi dengan budaya, apalagi mau eksplor soal suku, boleh dibilang terasing ya begitu, dan membuat cerita tentang Polahi. Maksudnya yang terlibat gitu? Boleh. Yang terlibat. Itu ada teman saya yang kebetulan punya studio, namanya Pak Hengki itu waktu itu. Dia punya semacam koleha di Gorontalo itu, ada namanya siapa itu? Kak Unang. Itu yang pertama membuat film saya yang diedit oleh Kak Unang itu. Sehingga saya pikir ternyata enak juga punya koleha teman-teman sinias. Saya sudah menganggap mereka ini sinias. Saya menganggap mereka ini sinias karena dari pengertian sinias itu kan kita satu kompleksitas terkait bukan hanya sutradara, bukan ini ya, semua pekerja film, pekerja film di luar dari artis. Itu sutradara, kameramen, editor, penulis skenario, produser, sampai penata cahaya, penata suara, itu adalah satu profesi yang disebut sinias. Nah, saya ketemu dengan orang-orang ini. Nah, kemudian saya, berarti bisa. Saya bangkitkan anak-anak untuk membuat sanggar. Karena saya pikir SMP tempat Bapak bertugas. Saya pikir akan ada yang bisa merekam mereka punya adegan-adegan pada waktu itu, akan menjadi sebuah cerita yang menarik begitu. Arsipnya masih ada Pak? Itu yang disayangkan. Itu yang disayangkan. Tapi kalau mau coba gali lagi arsip-arsip, bisa ketemu Pak, mungkin dari Pak Hengki atau kolega Bapak yang lain. Kayaknya saya juga berburu dari sekian teman-teman ini, mereka juga bilang tidak ada lagi. Itu yang sayang sekali. Tapi semoga karya yang lain ada arsipnya. Pak, sebelum dingin kita nikmati. Makasih. Mari silakan Pak Tom. Sebuah batu di genggaman tangan Ibu Anda. Dan Otajin, dari mana kalian dapatkan batu ini? Batu ini memiliki aura jahat yang kuat. Batu ini selalu ngeluarin cairan merah, kayak darah. Atau kopi lagi Pak? Oke. Makasih. Kalau dulu waktu tulis naskah, tulis skenario Pak ya, sampai dengan sekarang itu ada kopi juga yang begini
Yang namanya mencari inspirasi, mencari harus ditemani oleh kopi. Begitu ya. Sejak 96 sampai dengan sekarang kopi itu teman setia. Iya. Oke. Kecuali kalau tidak sedang menulis skenario, mungkin pindah ke jenis lain. Jenis yang lain. Jenis kopi atau jenis minuman yang lain? Jenis Pak? minuman. Jenis minuman Kalau yang lain. kopi kan kita bisa tahan sampai larut malam. Luar biasa, luar biasa. Ternyata kopi itu bisa boost agar Bapak tetap terkonsentrasi, kemudian bisa lebih banyak inspirasi dari itu semua. Tadi kita sempat menyebut beberapa karya Otajin, Wanalati. Kemudian karya pertama Pak Top itu adalah Polahi yang saya penasaran sekali, ingin sekali mendapatkan arsipnya, tapi rasa penasaran itu ternyata sama juga dengan Pak Top. Sama, saya juga berburu di mana-mana tempat yang pernah saya minta untuk kerjasama itu, tapi enggak ada. Karya terlama Pak Top yang kemudian Bapak punya arsipnya sampai dengan saat ini? Karya terlama yang bisa ini arsip yang produksi TVRI justru. Oke. Nah, itu judulnya apa ya? Merah Putih di Atas Pulau Raja. Merah Putih di Atas Pulau Raja. Bapak sebagai penulis skenario, sutradara? Di situ saya sebagai penulis skenario dan pemain. Dan pemain. Ini menarik. Kalau pemain, saya dulu waktu kuliah S1 juga iseng Pak. Coba gabung UKM teater. Iya. Tapi kemudian tidak berumur panjang, maka kemudian ketemu dengan Pak Top di sini, saya ingin berguru sekali lagi. Kira-kira ilmu apa itu Pak yang bisa saya ambil dari Pak Top yang ternyata pernah memerankan peran tertentu di karya yang Pak Top juga tulis? Begini, dalam hal peran ini tentunya kan masing-masing orang kan punya kekurangan kelebihan dalam sisi internal diri mereka. Oke. Ada kalanya orang yang di teater itu untuk main di film sulit. Demikian juga orang di film untuk main di teater juga sulit. Itu bisa ada. Begitu. Kalau teater kan biasa, kalau gestur gerakan total semua kan vokalnya harus keluar. Kalau di film kan rata-rata kan menggunakan ekspresi begitu. Peran apa yang paling Bapak rasa kalau ada di peran ini saya sangat menikmati? Ya jelas sesuai umur. Sesuai umur. Peran orang tua. Oh, peran orang tua. Pak, kasihlah potongan mungkin 5-6 detik Bapak memerankan orang tertentu di film yang Bapak tulis sendiri skenarionya. Iya. Film apa Pak? Itu film Otajin. Otajin, baik. Saya hitung 3, 2, 1, kemudian Bapak boleh mulai ya. Ready Pak? Siap ya? 3, 2, 1. Kalian tidak boleh sembarangan masuk di Otajin. Ini adalah terlarang. Apalagi kalian telah dapatkan batu berdarah. Berbahaya. Cepat kalian pergi dari sini. Ih, keren sekali. Pak, latihannya tentu tidak sebentar ya. Iya. Untuk ada di sebuah penampilan seperti itu. Apakah memang startnya baru 96 Pak? Atau ketika Bapak mulai SMA di Gorontalo? Atau bibit itu sudah ada sejak Bapak SD? SD di Jawa. SD di Jawa itu ada, kalau kami di RT RW gitu di Jawa itu sering ada lomba. Ada lomba? Lomba drama, lomba. Kalau saya dulu justru tertariknya di ini. Kalau Jawa Timur kan ada namanya ludruk. Wayang orang, ketoprak. Justru di situ kecilnya saya itu belajarnya di situ, di teaternya, teater tradisional. Tapi enggak tahu ketika pindah ke Gorontalo kan yang begini-begini enggak ada. Teater tradisional kan enggak ada. Baik. Jadi saya kembangkan sendiri. Saya harus
mengembangkan diri secara general, bukan hanya tradisional. Betul. Ketoprak, ludruk, dan wayang orang, tapi harus Dan Bapak melakukannya secara mandiri begitu ya? otodidak, Otodidak juga. belajar sendiri. Luar biasa. Pak, saya mau cek beberapa hal. Ya. Ini semacam jawab cepat begitulah Pak ya. Saya akan menyebutkan beberapa kata, kemudian Pak Top tinggal pilih kata yang mana yang paling cocok dengan Pak Top. Ya. Oke, kita mulai ya Pak ya. Ya. Film horor, dokumenter atau petualangan? Horor. Horor. Baik, yang berikutnya. Tunggu. Mau diulang? Tidak. Nah, ini yang sering ini oleh teman-teman ini. Memang sudah ini. Sebenarnya ya secara pribadi, saya sering suka menulis cerita horor, padahal saya sendiri penakut. Oh begitu. Kalau ke belakang begitu harus ditemani ibu, Pak? Ya, artinya kalau disuruh jalan sendiri di tengah-tengah kuburan atau apa, tidak mudah rasanya ya. Tidak sesuai nama. Oh. Hanya nama saja Tobrani. Tapi tidak pemberani. Itu dibalik tulisan-tulisan Pak Tobrani ternyata aslinya tidak mudah untuk ada jalan di kuburan sendiri. Film horor. Iya. Oke. Yang kedua, Pak. Penulis skenario atau sutradara? Apa ya? Harus cepat nih, Pak. Sutradara. Oke. Sutradara atau guru bahasa Inggris? Sutradara. Sutradara. Ini saya mau eksplor, Pak. Berarti salah jurusan masuknya? Kecelakaan lah katakan. Kecelakaan. Bagaimana cerita itu, Pak Top, kecelakaan? Begini, sebenarnya saya minta izin kepada orang tua saya, Pak. Lulus SMA, Pak. Saya kembali ke Jawa, Pak. Saya akan masuk ke Akademi Seni di Jogja. Sekarang isi. Ya, Orang tua sudah mengizinkan, tetapi 1 bulan sebelum ujian EPTA pada waktu saya kena operasi usus buntu. Jadi dioperasi, tidak bisa apa-apa, sembuhnya sampai 3 bulan. Bapak saya bilang, kamu sekolah di sini saja. Di sini tidak ada jurusan itu, Pak. Yang ada hanya ini. Ya pilih saja yang kamu ini. Kamu pilihnya apa? Saya pengen pilih mata pelajaran jurusan PMP pada waktu itu. PMP itu dulu. Pendidikan Moral Pancasila. Tapi kemudian pilihnya jurusan bahasa Inggris. Jurusan pertama itu PMP. Jurusan kedua bahasa Inggris. Nggak tahu yang lulus bahasa Inggris. Pilihan kedua. Nanti kita explore lagi, Pak. Sebelum kopinya dingin. Silakan, Pak. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Kita masih minum kopi dengan Pak Top. Kopinya masih hangat ya Pak ya? Masih seru untuk dinikmati. Banyak sekali hal yang sudah saya dengar, teman ngopi juga menyimak apa yang Pak Top sampaikan tadi. Tentu dari sekian banyak karya, 32 totalnya Pak, sampai dengan tahun ini sejak tahun 1996. Tentu ada penghargaan-penghargaan yang membuat Pak Top, wah ini sangat luar biasa, sangat berarti bagi saya. Memorable lah buat Pak Top. Apa itu Pak? Dari saya sih secara pribadi tidak saya wujudkan dalam bentuk sertifikat atau penghargaan atau tanda apa piagam lah begitu. Apa penghargaan? Penghargaannya adalah menurut saya sih diberikan kepercayaan untuk mendirect atau mensutradarai film yang tayang di XX1. Film layar lebar. Itu sudah penghargaan itu, dan Wanalati. Iya. Jadi di Wanalati itu saya sendiri sutradaranya, di Otajin saya pemain. Dan memberikan sedikit ide cerita dari Otajin itu. Luar biasa. Itu adalah penghargaan yang bagi Bapak adalah sesuatu yang sulit untuk dilupakan di sepanjang karirnya sebagai sineas. Bapak juga berkontribusi sangat aktif dalam pembuatan film yang diproduksi bersama dengan TVRI Gorontalo. Bagaimana dengan itu Pak? 9 judul. 9 judul. 9 judul. Yang paling fenomenal yaitu judul Bintang Laut. Bintang Laut. Menang Gatra Kencana ya Pak ya? Iya, Gatra Kencana 2012.
Itu di tahun yang sama itu menjadi double winner. Double Jadi, winner? Ya, Gatra Kencana dengan KPI Award. KPI. Itu. Bagaimana Gitu ya. prosesnya waktu itu, Pak? Prosesnya cukup luar biasa karena kita syutingnya di tengah laut ya, Torosiaje. Jadi itu cukup memakan apa ya? Pokoknya segala pikiran, tenaga tertumpah di situ. Jadi di situ saya sebagai ya katakanlah semacam konsultan lah. Karena di situ ada direkturnya, sutradaranya ada, kameramennya ada. Saya hanya menyediakan pemain yang bisa menunjang film ini bagus dan dapat Gatra. Luar biasa. Luar biasa. Ya. Selain Bintang Laut, Ya. ketika Bapak berkolaborasi dengan TVRI, karya apa lagi yang menurut Bapak, wah ini juga bisa jadi sebagai sebuah penghargaan buat Bapak? Ini Elang Bukit Kapur. Elang Bukit Kapur. Elang Bukit Kapur. Nah ini merupakan satu apa ya karya juga yang menurut saya sih ceritanya sangat bisa jadi bahan rujukan untuk pemahaman terhadap lingkungan, kecintaan kepada lingkungan. Maaf. Jadi ini ceritanya kaitan dengan penambangan liar. Penambangan liar. Penambangan liar di Settingnya Gorontalo juga, Pak? Gorontalo di Bukit Bulu Ide Ya. di Kota Barat itu. Dungingi atau Kota Barat itu. Kota Barat. Jadi settingnya di situ dan dia ada beberapa anak yang ya ada yang peduli dengan lingkungan, ada yang tidak. Pokoknya begitu. Ya. Arti penghargaan buat Pak Top itu bukan pada sertifikat, bukan pada piala, tetapi pada bagaimana kemudian karya itu hidup. Hidup, ya, dan terterima. Dan terterima. Iya. Ada triknya biar terterima, Pak? Ya tentunya ini perencanaannya harus matang. Jadi komunikasi antara sineas yang ada terlibat di dalamnya juga harus matang. Kemudian komunikasi dengan artis juga harus matang. Ya, kalau semuanya beres ya aman begitu aman, ya, karyanya begitu, bisa ya. diterima. Nah, ada mungkin pesan nih Pak Top selain buat cucunya, juga buat teman-teman kita yang kemudian ingin meneruskan perjuangan Pak Top dari platform masing-masing begitu. Kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mereka-mereka? Ya begini, karena sinias ini di Gorontalo cukup banyak. Jadi dari saya sampaikan bahwa film Walanalati ini sebagai inspirasi bagi mereka. Karena masuk di XS1 itu tidak gampang. Tetapi ketika ada keberanian dari produser menggunakan sutradara lokal macam saya, ternyata bisa. Jadi kalian yang muda-muda jangan pesimis terkait dengan kalau mau ke XS1 harus begitu sulit, apa susah. Tidak. Yang penting tunjukkan karya kalian, jam terbang tambah, kemudian kualitas-kualitas teknis ditingkatkan, insya Allah nanti akan bisa dilihat sendiri oleh produser yang punya modal. Ke depan apa rencananya, Pak? Rencana saya kalau insya Allah umur panjang diberi modal, saya ingin mendirikan bioskop rakyat. Bioskop rakyat? Iya, memproduksi film tapi saya putar di desa-desa. Luar biasa, sukses untuk rencana bioskop rakyatnya. Iya. Terima kasih Pak Top sudah minum kopi sama-sama ya. kali ini. Sukses untuk proyeknya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Kopinya silakan Pak Top. Terima kasih ya.